Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajendra Rahmat Ramadan, Prodi Akidah Filsafat Islam 2018 semester 6, NPM 18310101112. Hari ini menjawab tugas mata kuliah Filsafat Lingkungan dosen pengampu Bapak Agus Devrianto MAG. Soal pertama yaitu sebutkan ruang lingkup dan perkembangan filsafat lingkungan. Jelaskan. Sebagai objek kajian filsafat lingkungan adalah seluruh apa yang ada di muka bumi ini atau apa yang ada di alam semesta ini, yang mencangkup, yang hidup ataupun yang tidak, baik itu tumbuhan, tanaman-tanaman, atau hewan, atau bahkan manusia, atau benda mati, atau benda mati seperti bebatuan, air, gunung, dan lain sebagainya. Itu semua mencakup ruang lingkup atau ruang pembahasan dalam kajian filsafat lingkungan. Lalu bagaimana perkembangan filsafat lingkungan? Seiring berkembangnya zaman, dalam kajian-kajian filsafat lingkungan tidak hanya membahas masalah hal-hal yang kompleks atau di depan mata, seperti yang terjadi fenomena kerusakan-kerusakan, tetapi mengkaji lebih dalam lagi, apa penyebab faktornya. Hal ini sesuai dengan rumusan atau pengertian filsafat yang membahas segala sesuatu dengan radikal. Jawaban nomor 2 atau soal nomor 2 saya bacakan. Bagaimana periodisasi sejarah perkembangan filsafat lingkungan? Yaitu berawal dari paham atau istilah antroposentris, di mana awalnya manusia menjadi pusat untuk alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi manusia hanya menerima segala sesuatu yang sudah disiapkan alam untuk dirinya. Lalu berkembang menjadi kita kenal istilah biosentris, di mana tidak hanya manusia, entah itu hewan, tumbuhan, mereka dianggap juga mempunyai peran penting dalam ekosistem alam. Tidak hanya manusia. Selanjutnya berkembang lagi dengan paham atau istilah ekosentris, di mana di sini bisa lebih dewasa lagi. Ternyata bukan hanya manusia atau makhluk hidup, tetapi semua alam, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki pengaruh, memiliki manfaat, serta memiliki tanggung jawab. Ke soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan filsafat lingkungan, teologi lingkungan, etika lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan? Jelaskan. Filsafat lingkungan, objek kaji filsafat lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi atau alam semesta ini. Tetapi dalam pembahasannya, filsafat lingkungan lebih kritis, lebih sistematis, atau lebih radikal mengenai makna, hakikat tentang lingkungan itu sendiri, sehingga kita bisa lebih bijak dalam menyikapi serta mengatur apa-apa yang ada dalam alam semesta ini. Lalu apa itu teologi lingkungan? Singkatnya, teologi lingkungan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta ini dengan hubungannya dengan Tuhan. Nah, jadi kita sebagai manusia menjalankan perintah aturan Tuhan yang baik mengenai lingkungan. Seperti itu. Lalu etika lingkungan. Sama, pembahasannya masih tentang lingkungan, tetapi lebih mengenai tentang sikap kita terhadap lingkungan. Berkaitan juga dengan moral nantinya. Lalu muncul nanti dalam etika lingkungan ini istilah ekologi dalam, ekologi dangkal. Yang pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana konsep, proses, cara, langkah-langkah
dalam pembangunan tetapi tidak merusak lingkungan. Di mana pembangunan yang terjadi di dunia, di seluruh belahan dunia ini tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan lingkungan. Dan yang terakhir, jelaskan perkembangan filsafat lingkungan dan relevansinya dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Saat melihat kerusakan atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, pastinya kita memiliki rasa keresahan, prihatin terhadap yang terjadi di sekitar kita. Lingkungan yang kita anggap itu gagal dalam menciptakan lingkungan yang baik. Misalnya, ada efek rumah kaca pembangunan di perkotaan ataupun kepadatan penduduk, penyempitan pemukiman warga, atau bahkan kurangnya lahan untuk pembuangan sampah. Itu semua gejala atau bisa dibilang faktor-faktor, bibit-bibit kecil yang nanti akan timbul kerusakan. Di sini peran kita mempelajari filsafat lingkungan untuk mengetahui sebab akibatnya. Lalu kita merumuskan dan mencari solusi nantinya. Jadi semua yang kita pelajari ini harapannya adalah menciptakan teori atau menciptakan nantinya pengetahuan bagaimana sikap serta langkah kita untuk dapat menjaga lingkungan. Karena segala sesuatunya jika tidak tersistematis, maka akan berantakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sekali lagi ucapkan mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada beliau, Bapak Agus Devianto selaku dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih, syukron kasiron, jazakallah. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.